Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Oh, berarti perempuan itu gak wajib ya Maya menikah karena banyak teman Ipa tuh gak mau menikah padahal udah tua. Permasalahannya kita lihat kenyataan di masyarakat. Teman kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, punten. Misalnya dia pengalaman di rumahnya emaknya digebukin mulu sama bapaknya. Oh, ya, anak cewek ini kan ogah menikah, takut taruh gue digebukin sama laki gue. Misalnya temannya seperti itu disakiti. Misalnya dapat berita kabar dari orang lain, sahabatnya, tetangganya, banyak faktor yang menyebabkan kenapa dia tidak mau menikah. Tidak sedikit justru yang curhat ke mama, banyak orang yang tidak mau menikah karena beban ekonomi. Bapaknya stroke, dia anak paling gede, walaupun laki-laki atau perempuan, seolah-olah dia berikan tanggung jawab menggantikan bapaknya yang stroke. Ngobatin bapaknya, ngasih makan emak adik-adiknya, jokolehin adiknya, sehingga mereka tidak berpikir untuk menikah. Yang penting nyari duit, nyari duit, nyari duit. Adiknya udah pada nikah, dia enggak. Dia enggak karena jadi dia banyak tertua. faktor. Ya. Banyak faktor. Banyak faktor. Jadi melajang sampai tua untuk wanita boleh menjadi pilihan. Boleh menjadi pilihan. Tapi yang jelas, yang namanya menikah sebagian separuh daripada agama. Artinya apa? Orang kalau dia sudah menikah banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan dia banyak pahala. Contoh, seorang istri kalau sudah punya suami, ngelayani suaminya, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, pakaian, ngerapiin tempat tidur, senyum buat suaminya, masakin buat suaminya. Sudahkah Anda menggantikan spray buat suami Anda? Sudah mah kemarin. Sudahkah Anda memasak makanan yang suami Anda doyan? Belum mah. Pagi ini belum. Sudahkah Anda berikan kepuasan kepada suami di ranjang? 2 hari yang lalu mah. 2 hari yang lalu. Sudahkah Anda kalau suami akan pulang dandan dengan harum minyak wangi yang suami Anda suka apa belum? Udah mah. Nah, beda bedu. Iya, Mas. Jadi perempuan yang punya suami lebih mudah mendapatkan pahala daripada yang tidak punya suami. Banyak ladang pahala. Makanya separuh daripada agama adalah menikah. Yang separuh lagi mencari dari ibadah-ibadah yang lain. Iya, begitu. Oke. Nah, kenapa sampai ada wanita yang lebih memilih untuk tidak menikah? Jelas dikatakan dalam agama bahwa menikah itu kan tadi Mama bilang separuh agama. Banyak keistimewaannya menjadi seorang istri. Ketika melayani suami semua jadi pahala. Memberikan senyuman, ya kan. Apapun yang dilakukan kepada suami asal jenengin suami itu jadi pahala. Kenapa sih orang nggak memilih untuk menikah aja gitu? Mama tanya, ada nggak yang suami istri rumah tangga berantakan? Ada nggak? Ada mah. Ada nggak yang suami istri berantem dar-der-dor? Ada nggak? Ada mah. Boleh jadi dia trauma. Ngelihat keluarga emaknya dengan bapaknya dulu sering digebukin emaknya. Sering dimaki-maki, bapak-bapaknya teriak-teriak kegorowokan. Boleh jadi saudaranya, boleh jadi temennya, boleh jadi sahabatnya, boleh nonton di sinetron. Banyak pengalaman yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia alami, yang dia tonton dari sekitarnya. Ini menjadi pelajaran buat dia. Mendingan nggak usah nikah. Gitu. Nah, Mah, kalau misalnya perempuan tidak mau menikah, Mah, berarti agamanya tidak sempurna dong, Mah? Atau tetap sempurna apa gimana? Maaf, agamanya tetap sempurna. Tapi bukan dari pernikahan. Artinya seluruh agamanya itu dari bagaimana ibadah dia sehari-hari. Berbeda dengan yang punya keluarga. Kan ngurusin suami, ngurusin anak, hamil, melahirkan, menyusui, itu apa hal semua. Sementara orang yang tidak menikah, hamil enggak, melahirkan enggak, menyusui enggak, ngurusin suami enggak, tapi dengan ibadah sholat, mungkin dia bersedekah, berpuasa, mungkin ngurusin emaknya, mungkin juga ngurusin keluarganya, ngurusin tetangganya, masih banyak faktor yang menyebabkan mereka agamanya baik, begitu. Gitu. Padahal kan dengan menikah bisa memproteksi si laki-laki atau si perempuan untuk jatuh ke perbuatan maksiat, padahal kan Maya. Kembali kepada orang bersangkutan. Ada orang yang memang birahinya tinggi, libidonya tinggi, sehingga laki-laki itu diperbolehkan menikah dengan 2, 3, atau 4. Kenapa? Ada laki-laki yang dengan istri 1 tidak cukup, dia kurang mulu. Birahinya tinggi, makanya diperbolehkan 2, 3, 4 asal mampu. Sekarang ada suami yang maaf dalam tanda kutip, dia berpikir saya hidup dengan dia.
Dari awal susah senang dengan dia. Makan sepiring berdua, tidur setikar berdua, minum secangkir berdua. Sekarang alhamdulillah senang. Gara-gara bimbingan istri saya. Gara-gara dorongan istri saya. Didoakan oleh istri saya. Sehingga begitu dia berhasil. Alhamdulillah punya istri kayak kamu saya. Sehingga saya berhasil seperti sekarang. Boro-boro mikirin perempuan lain. Tapi dia ingin membahagiakan istrinya. Karena dialah yang membuat dia sekarang jaya. Begitu kan pola berpikirnya beda. Iya, Pak. Kalau laki-laki yang gue hebat gitu. Lupa kacang sama kulit. Kulit, ya. Lupa kacang sama mereknya. Ya. Nah, Ma, ini ada laki-laki tidak mau menikah, Ma, tapi dia dipaksa sama keluarganya untuk menikah. Menikah, udah tua juga nggak mau menikah gitu. Akhirnya dia menikah, tapi dengan terpaksa, Ma. Sampai sekarang dia beberapa tahun dia nggak ada perasaan sama istrinya gitu. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau orang tadi tidak mau menikah, dijodohkan, dipaksa menikah. Boleh jadi karena paksaan keluarga tidak enak, dia menikah. Yang jadi korban istrinya. Iya, emang istrinya. Tidak dicintai, tidak diperhatikan, dicuekin, di rumah serumah berdua. Tapi eluh, gua enak digituin. Enggak, Ma. Makanya jangan dipaksa. Contoh, Mamah punya anak tamat SMA. Kalau Mamah bilang masuk fakultas kedokteran, Mamah pengen jadi dokter dulu gagal, kamu gantiin. Ini anak boleh jadi karena takut dosa sama orang tua, masuk fakultas kedokteran. Karena terpaksa, tidak mustahil gagal. Gagal, Ma. Berhenti di tengah jalan. Dari rumah dia berangkat, kuliah enggak. Kenapa? Terpaksa. Makanya nikah juga begitu. Tidak boleh dipaksakan. Yang rumah tangga mereka. Makanya nggak boleh. Berikan kesempatan. Mau kuliah di mana? Mau nikah sama siapa? Ini Mama punya teman nih, anaknya cantik. Mama kenalin, kalau cocok terusin, kalau nggak apa-apa. Begitu jadi orang tua, jangan maksakan, berarti nggak bisa. tetap dikasih pilihan ya, Ma, ya? Betul. Jangan harus sama dia. Nggak bisa. Karena yang nikah bukan emaknya, anaknya kok. Iya, Ma. Menderita batin tuh anak dipaksa. Pura-pura bahagia gitu nggak boleh berarti, Pak? Pura-pura. Emang enak hidup dalam pura-pura, biasa aja kali. Yang penting supaya rumah tangganya bertahan, nggak terpisah. Maaf. Segala hidup kalau selalu diatasi dengan kepura-puraan, menderita batin bedu. Betul. Iya sih, Enak betul. makanan, Nggak enak. enak. Padahal mah enggak. Di belakang Mas Ya kan? sedih. Iya. Jangan pura-pura. Hidup dalam kepura-puraan, nanti pura-pura capek. Kapan bahagianya? Mama jamin orang yang hidupnya kepura-puraan banyak jerawatnya. Mendingan kayak kita. Banyak enjoy pikirannya aja. ya, Ma, ya? Senang, susah. Gua ngomong lu nggak suka. Iya kan? Ya, Ma, Iya, ya. betul. Tapi juga nih, yang sering terjadi adalah ketika seorang wanita semakin tinggi strata sosialnya, status sosialnya, Ma, ya. S1, S2, S3, S4, itu semakin sulit. Jadi akhirnya dia semakin lama-lama, ya udahlah. Dia akhirnya malah melajang sampai tua dengan status sosial yang semakin tinggi, orang banyak yang nggak mau deketin tuh, Ma. Begini ya. Yang namanya segala sesuatu yang berlebihan dilarang dalam agama. Tidak sedikit seperti yang Bedu katakan tadi, ada perempuan terus karir. Kurang karir. Wah, gajinya miliaran. Miliaran, Ma. Suatu ketika ada orang nanya, kok Neng belum juga menikah? Kan Mama suka ngomong kalau di TV, suami itu di atas kita. Ya siapa yang mau di atas dia, susah hari gini mah. Yang penting satu akidah. Bener. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang kan menikah. Oh iya betul. Jadi saya tahu tuh orang itu, Ma. lu jangan iya. macam-macam, jangan ngarang. Jadi orang yang alhamdulillah Teman sangat saya dekat juga itu, dengan Ma, Mama. dulu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita jangan terlalu berlebihan. Yang penting akidahnya. Iya. Kalau soal penghasilan lebih tinggi, gaji lebih tinggi, strata lebih tinggi. Ada lihat Siti Hadijah, pengusaha yang hebat luar biasa di zamannya 14 abad yang lampau. Nabi Muhammad semenjak usia 12 tahun dibawa oleh pamannya Abu Thalib menjadi pegawainya Siti Hadijah. Itu contoh konkret saja. Artinya kita perempuan yang karirnya luar biasa melesat, yang gajinya sangat banyak, jangan mencari yang gajinya lebih tinggi, susah saingannya. Iya, Mas, susah. Tapi akidahnya baik, akhlaknya baik. Itulah makanya Maisaroh cerita kepada Siti Hadijah bahwa ada pegawai kita yang sangat hebat, jujur dan seterusnya. Akhirnya Siti Hadijah mendengar cerita dari pembantunya tadi, langsung melamar Muhammad ke pamannya. Oh, wanita yang melamar, Mah. Aduh. Makanya kayak orang Padang kan
Perempuan melamar laki-laki. Itu contoh Siti Hadijah melamar Rasul. Mudah-mudahan ada yang mau melamar Siapa nih? teman-teman Nabawi. Ya. Udah pada nikah. Setelah ini kami kembali lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kegalauan-kegalauan dari jamaah yang ada di rumah melalui media sosial kita kepada Mama Dede. Setelah ini kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.